Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Angkatan Kedua tahun 2025. Perkenalkan, saya Fajar SPD, merupakan salah satu mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan nomor peserta PPG 1275-3600-2594. Pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah SMP Swasta IT Insan Cendekia Indonesia pada kelas 9 dengan materi iman kepada hari akhir dengan mawas diri. Demikian perkenalan ini, selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat, Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya hari ini dalam keadaan bahagia dan insya Allah mendapat berkah. Amin. Amin. Anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa agar kita mendapat ilmu yang bermanfaat, kemudian mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berkenan memimpin doa? Doa belajar? Ya, Abang Alfi silakan kemari. Yes. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahmah wa amalan shalihan. Amin. Terima kasih. Sebelum Ustadz mulai, Ustadz terlebih dahulu mengabsen. Nanti silakan kamu angkat tangan, yang hadir jawab hadir. Mana tahu hari ini ada yang tidak hadir. Ada yang tidak hadir hari ini? Baik, Aira Maharani, Alfi Rahza Tanjung, Dinda Jelita. Sakit ya? Mudah-mudahan Dinda Jelita cepat sembuh. Amin. Kemudian Hasyifa Naira, Irfan Safwan, kemudian Mutia Ramadhani, kemudian Najla Syakira, Rafa Khairisa, Raudatu Sifa. Nggak datang, kenapa? Oh, mudah-mudahan cepat sembuh. Silakan yang belum pakai peci terlebih dahulu, rapikan semua pakaiannya. Yang ada sampah, tolong dibersihkan sampahnya. Alhamdulillah Ustaz lihat rapi-rapi, wangi-wangi, cantik-cantik, ganteng-ganteng semuanya. Ini menunjukkan kebersihan sebagian dari iman. Motivasi Ustadz hari ini untuk kita belajar PAI adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, kata Nabi, barang siapa yang ingin bahagia di dunia dengan ilmu, kalau mau bahagia di akhirat juga dengan ilmu. Kalau mau bahagia kedua-duanya, bahagia dunia, bahagia akhirat juga dengan ilmu, maka bersungguh-sungguhlah kita menuntut ilmu. Ilmu itu harus kita pelajari baik dari lahir kita sampai akhir hayat kita. Kenapa? Itulah nanti bekal kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan pertama kita kemarin tentang iman kepada hari akhir. Hari ini kita melanjutinya. Ustadz ingin bertanya sebagai pertanyaan pemantik. Tentu kamu sudah mengetahui tentang iman kepada hari akhir. Nah, andaikan 1 jam kemudian atau nanti malam,
malaikat Israel datang kepada kita. Padamu, pada Anda. Pemirsa sekalian. Mencabut nyawanya. Tak bernapas lagi. Ruh kita ditarik. Di malam. Besok pagi dipanggilkan mama. Naira. Nggak bisa lagi. Ketika itu kamu nggak bisa lagi ke sekolah, nggak bisa lagi lihat ustadz yang ganteng. Ke hati ustadz lah, ya kan? Nggak bisa lagi lihat Najla yang lucu, nggak bisa lihat senyum Naisila, nggak bisa lagi main voli, ya, nggak bisa lagi. Kira-kira, kalaulah betulan, kira-kira apa yang kamu lakukan? Saya Ustaz tahu Ustaz. Ya, gimana? Sholat, doa, Doa, baca Al-Quran, Quran, zikir. zikir. Tepuk tangan untuk jadi betul, Wanda Nugi betul. Kalau nanti malam Ustaz, tahu kami jadwalnya, pasti kami sholat pun Ustaz yakin bukan sholat seperti biasa. Khusyuk betul sholatnya. Biasanya kan cepat Allah Akbar, Allah Akbar ya. Kalau ini tidak, ya Allah nanti malam ya Allah, Allah Akbar. Baca bismillah kan kalau biasa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin. Kalau ini enggak, Bismillahirrahmanirrahim. Betul-betul. Kan nanti malam katanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah malaikat Israel. Salatnya bukan 3 rakaat lagi. Maghrib lupa jadi 10 rakaat. Itulah kalau kita tahu jadwal kita mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kamu punya nyawa pasti akan mati. Tujuannya adalah 5. Tujuannya ada 5. Yang pertama, ketika belajar ini kamu diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian iman dan dalil nakli iman kepada hari akhir. Artinya, kamu bisa menjelaskan pengertian iman itu apa? Dalilnya apa? Dalil itu adalah dasar atau petunjuk pedoman kita di dalam Al-Quran atau hadis. Mana di dalam Al-Quran tentang iman hari akhir? Nah, itu nanti akan kita ketahui. Yang kedua, belajar ini diharapkan kita mampu mengidentifikasi macam-macam nama hari kiamat. Ya, ketika belajar ini nanti berharap tahulah kita apa saja nama-nama hari kiamat itu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, belajar kita tentang materi ini agar kamu mampu mendeskripsikan gambaran peristiwa kiamat kubra dan kiamat sugro. Artinya, kamu bisa menjelaskan gambaran ketika orang mengalami sakratul maut, kiamat sugro. Kiamat kubra, gambaran ketika bagaimana peristiwa hari kiamat kubra. Tuh, itu yang diharapkan. Bisa menceritakan kembali. Keempat, tujuannya agar bisa mengklasifikasikan kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat. Tadi kan sudah saya sampaikan. Ketika kita mati, kita kemana setelah itu? Nah, ini nanti ada alam-alam berikutnya. Ya. Kemudian yang kelima, terakhir, berperilaku mawas diri sebagai bentuk keimanan pada hari akhir. Apa itu mawas diri? Setelah kita tahu bahwa kita mau mati, nanti kiamat ini hancur, maka mawas dirinya, perbaiki amal kita dengan seperti yang disampaikan yang pertama tadi. Ada Wanda, ada Nugi. Sholat, zikir, baca Quran, dan sebagainya. Tuh, berarti dia termasuklah orang yang beriman kepada hari akhir. Paham? Ngerti nih yang 5 ini? Yang pertemuan pertama kita sudah belajar tentang pengertian dan
Dalil iman kepada hari akhir. Betul? Nah, yang kedua, minggu yang lalu juga kita sudah belajar tentang nama-nama hari kiamat. Yang ketiga, keempat, kelima yang belum. Hari ini kita pelajari. Nah, jadi anak-anak sekalian, karena kita sudah belajar di minggu pertama, hari ini ada asesmen awal ya sebagai bentuk penilaian dan pengelompokan anggota kelompok nanti berdasarkan kemampuannya. Jadi ini Ustadz bagikan, silakan diisi. Nah, setelah diisi nanti Ustadz akan ambil kembali, oke? Nih. Oh, bagikan ke belakang, Kak. Tolong dibagikan ke belakang. Oke, ini bantu bagikan ke belakang. Ya. Ini bagikan ke belakang. Ya. Ini adalah bentuk asesmen awal menguji kemampuan kita, ingat kita pada pelajaran yang lalu. Ambil nomor jawabannya, kumpulkan. Oke. Jadi ini adalah hasil tes kemampuan kita. Nggak apa-apa, supaya kita paham. Nah, mari ikuti dan kita nyanyikan secara bersama lagu Iman Kepada Hari Akhir. 1, 2, ya. Pada hari akhir, rukun iman yang kelima, hidup di dunia pasti berakhir, di akhirat selamanya. Yang pertama yaumul barzakh, yang kedua yaumul ba'ats, yang ketiga yaumul mahsyar, yang keempat yaumul hisab, yang kelima yaumul mizan, yang keenam siratal mustaqim, yang ketujuh masuk surga, masuk dosa masuk neraka, yang ketujuh masuk surga, banyak dosa masuk neraka. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, selanjutnya silakan dalam keadaan berkelompok. Silakan tentuin kelompoknya yang seperti tadi. Ya. Nah, anak sekalian, nanti kelompok ini akan ada tugasnya. Ingat, fokus kepada tujuan tadi. Yang nomor 4. Ya. Itu yang mau kita kejar dari penjelasan yang Ustadz sampaikan nanti. Siap? Ya. Nah, hari kiamat itu terbagi 2 macam. Ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Ya, inilah kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, merupakan kehancuran, kematian, atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa, seperti banjir, kematian. Tuh yang tidur siapa? Itu siapa yang tidur dalam tuh? Nih, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita lanjuti kiamat kubro apa? Kiamat kubro sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat. Jadi akan kita
Bukan rasakan ya. Nanti hari kiamat kubro nggak ada orang Islam lagi ya. Tuh. Tapi inilah gambarannya, planet-planet itu akan hancur. Oke. Nah, inilah kebenaran datangnya kiamat pada Quran surah Al-Hajj ayat 7 ya. Atau Allah sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Pasti akan datang. Semua orang bahwasanya Allah akan membangkitkan kembali orang yang pernah hidup di dunia, kemudian mati akan dihidupkan kembali oleh Allah. Nih, gambaran kiamat kubro, surah Al-Haqqah ya, ayat 13 sampai 16. Maka apabila siapa yang bertugas meniup sangkakala? Malaikat Israfil. Maka ditiup, hancurlah semua bumi ini. Maka hari itu kejadian hari kiamat. Siapa yang nanti hidup kembali? Semua kita hidup kembali. Ini gambarannya ya. Pertama ditiup, maka alam semesta hancur. Kemudian tiupan kedua, kita Allah bangkitkan kembali. Kemudian berkumpul di padang mahsyar. Oke. Kalau ditanya apa padang mahsyar? Tempat manusia dikumpulkan. Kemudian setelah dikumpulkan, dihisab. Apa dihisab? Arti hisab? Pengertian hisab apa? Hisab. Diperiksa. Oke? Diperiksa. Apa yang diperiksa? Oke, keren, mantap. Kemudian yaumul mizan. Apa arti mizan? Apa itu? Iya. Tepuk tangan dong untuk Nugi. Mizan itu tim, Bang. Mal baik, mal buruk, kita akan membawa itu dan diuji dengan apa? Shiratal mustaqim. Kalau berhasil, ada yang lewat seperti kilat, cium. Padahal di jembatan Shiratal mustaqim itu, coba cabut rambutmu sebelah satu, cing. Itulah besarnya. Bahkan ada yang bilang dibelah 7 lagi. Kayak mana mau jalannya? Hah? Di bawah itu api unggun, api neraka. Jatuh, habis. Besar rambut. Kalau logika kita pasti nggak bisa. Tapi kalau kata Allah bisa, Allah selamatkan, Allah ridho, maka dia bisa mampu lewatinya. Tuh. Kalau mampu kita, maka kemana kita? Surga. Kalau tak mampu kita, neraka. Itu dia ya. Ini ada tugas kelompok yang ini akan Ustadz bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang harus kamu diskusikan dengan teman kelompokmu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, silakan. Ini 3, 4, 5. Setelah mempelajari materi tentang rangkaian peristiwa hari akhirat tadi, silakan diskusikan dengan kelompokmu peristiwa apa yang terjadi setelah hari kiamat. Nah, jadi lagi-lagi tujuan yang nomor 4 tadi kan, setelah kita hari kiamat, kemana kita? Oke? Kemudian buatlah paparan yang menggambarkan proses kehidupan manusia di hari akhir, mulai dari alam kubur atau alam barzah sampai ke surga atau neraka. Tuh. Jadi bentuk tugasnya adalah buat gambar ya, atau bagan atau peta konsep. Mancing lapangan gor. Sudah selesai? Oke. Baik. Mantap. Ini juga. Ya. Oke.
Baik, cukup ya. Cukup, Ustaz. Baik, kelompok pertama, silakan kamu presentasikan hasil produkmu, proyekmu, hasil karya yang telah diselesaikan. Silakan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kehidupan manusia yang dibacakan oleh Nugi. Yang pertama dunia, lalu lari ke barzah, lalu di kiamat, lalu ba'ats, kebangkitan, dibangkitkan manusia dari kubur. Baru itu yaumul masyar, yang artinya dataran yang sangat luas tempat dikumpulnya manusia. Lalu perginya ke hisab, perhitungan amal hidup, lalu ke jaza, lalu pergi lagi ke mizan, penimbangan awal pembuatan manusia. Lalu perginya ke telaga Al-Kausar, telaga milik Nabi Muhammad SAW. Lalu menyeberang ke jembatan Siratul Mustaqim, yang dimana kalau ada orang jatuh, maka orang itu akan dimasukkan ke neraka. Dan dimana orang yang akan lolos dalam jembatan Siratul Mustaqim dan ada orang itu akan masuk surga. Segitu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, terima kasih. Bagus, tepuk tangan, aplaus. Kasih kelompok 1. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan alur kehidupan manusia yang dibacakan oleh Nabi. Yang pertama adalah dunia. Dunia kalau kita meninggal akan ke yaumul barzah, yaitu fase kehidupan sementara kematian, di mana roh manusia berada dalam penantian hingga hari kebangkitan. Kemudian kiamat kecil dan besar. Lanjut yaumul ba'ats, hari kebangkitan, yaitu hari ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan umat manusia dari alam kubur. Baru itu yaumul masyar, adalah hari berkumpulnya manusia sejak manusia pertama hingga manusia akhir. Lanjut yaumul hisab, adalah hari perhitungan semua amal perbuatan manusia selama hidup di dunia, baik yang baik maupun yang buruk, sekecil apapun. Lanjut jaza dapat dimaknai sebagai balasan yang sesuai jasa perbuatan, di mana perbuatan baik dibalas dengan kebaikan dan perbuatan buruk dibalas keburukan. Lanjut mizan. Mizan adalah hari penimbangan amal perbuatan manusia di akhirat, di mana setiap amal baik dan buruk akan ditimbang untuk menentukan nasib seseorang apakah masuk surga atau neraka. Iya. Lanjut telaga Kausar. Telaga Kausar adalah telaga besar di surga yang akan didatangi umat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat, di mana airnya berasal dari surga Al-Kausar. Lanjut jembatan Siratul Mustaqim, jembatan tipis yang akan dilalui setiap manusia di akhirat sebagai ujian akhir untuk menentukan masuk surga atau neraka. Lalu akan ditentukan masuk surga atau neraka. Baiklah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan. Bagus. Silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan alur kehidupan manusia dan urutan kehidupan. Mulai dari Alpi. Ya. Tanda-tanda kiamat besar yaitu yang pertama merdekanya Palestina, yang kedua munculnya Dajjal, yang ketiga munculnya Ya'juj dan Ma'juj, yang keempat munculnya Imam Mahdi, yang kelima terbitnya matahari dari barat, yang keenam hilangnya bacaan Al-Quran, yang ketujuh turunnya Isa al-Basih, yang kedelapan munculnya hewan melata atau dabbah, yang kesembilan munculnya asap dukhon selama 40 hari, dan yang kesepuluh rusaknya Ka'bah. Adapun alur kehidupan manusia yaitu yang pertama dunia. Setelah dunia baru turun ke alam barzah, kemudian ke kiamat, lalu ke ba'ats atau kebangkitan, lalu ke padang mahsyar, lalu hisab, jaza dan mizan. Terus ke telaga Al-Kausar dan Siratul Mustaqim, surga atau neraka.
Terus ada urutan kehidupan yaitu alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam kebangkitan atau yaumul ba'ats, semua manusia akan bangkit kembali. Alam berkumpul yaitu yaumul mahsyar, yaitu manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, yaitu hari perhitungan, yaitu yaumul hisab, semua amal dihitung. Yang terakhir jembatan Shiratal Mustaqim, surga atau neraka. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan. Ya, silakan. Anak-anak sekalian, luar biasa hasil karya kalian, sangat menggugah. Nah, Ustadz mau tanya nih hari ini. Bagaimana hari ini belajarnya? Menyenangkan? Alhamdulillah. Ya. Kemudian hari ini dapat poin belajarnya? Dapat. Apa poinnya? Yakni bahwa kita di dunia ini akan mengalami kematian. Setelah kematian akan kehidupan kembali. Baik. Sekalian, ketika kita sudah paham dan mengetahui tentang iman kepada hari akhir, maka tugas kita hendaknya mawas diri. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara beribadah. Ibadah apa? Salat, puasa, baca Quran, berzikir. Apa yang kamu senangi? Zikir, silakan zikir. Baca Quran, silakan baca Quran. Tadi sudah disampaikan banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Pertanyaan Ustaz sekali lagi, udah siapkah kamu mati? Kenapa? Ya, belum siap. Andaikan kalau nanti malam kamu mati, nggak mau ya. Berarti dalam diri kita masih banyak cinta dunia. Ya, itu lumrah, normal, manusiawi. Akan tetapi untuk mempersiapkan kematian kita, hari akhir kita, ajal kita, mari kita memperbaiki ibadah. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amaluhu salatu. Sesungguhnya kata Rasulullah, amal ibadah yang pertama sekali diperiksa, dihitung, dihisab namanya, yakni amal ibadah salat. Kalau amal ibadah salat kita bagus, baik, maka ibadah yang lain juga ikut baik. Saya doakan mudah-mudahan kita semua tidak hanya dikumpulkan di sini, akan tetapi dikumpulkan di surga. Amin. Amin. Selain dikumpulkan di surga, kita masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pertemuan kita pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, kemudian bermanfaat juga ilmunya, sehingga kita dapat meningkatkan kualitas ibadah kita, memperbaiki diri kita untuk bekal kita pada hari akhir nanti. Mudah-mudahan kita juga menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbil Alamin. Sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.